Kalau memang sering untuk recall, ya bagus ini map. Iya. Dan chip jadi mahal sekarang nih, lihat nih keluar Iya. chipnya. Sangat mahal sepertinya. First pick Make some Chip noise for yours truly. dijawab dengan Cici dan juga Yisansin. Oke, ini kayak dari XP-nya udah pasti kuat. Dari jungle-nya ini udah pasti farming. Yap. Tapi, alright. Jet trooper reporting for duty. Kimi dan juga Lancelot. By the way, buat teman-teman semuanya, Kimi nggak bisa di basic attack tap lagi ya. Ya. Harus di hold. Kalau kalian Ya. tap lebih slow daripada yang di hold. Jadi agak Betul. sedikit ngedelay om. Ya. Tembakannya agak ngedelay sedikit. Ya. Dan Fanny di-ban oleh Geekfam. Ini jadi tanda tanya juga nih om. Naked power banget gitu kan. Apakah Ando Ryu juga semengerikan itu? Sampai Mungkin di-ban? sih sama-sama ya. Tapi Andoryu dengan Isonshin, apakah good option juga? Karena Isonshin Andoryu di IWC tidak terkalahkan. Ya sih ya. Betul. Power pick juga. Power berarti pick banget. ya. Oke, untuk pick yang ketiga. Langsung Sun ke rises. Kalian. Kalian ini dia. Sama ya. Hero-hero Nih. screening om. Hero screening sekarang ya, kalau kalian jadi roamer itu bagus banget. Ya. Ngasih 20 gold plus 40 EXP. Itu Ya. gede banget di awal-awal. Ya. Banget. Dan memang mungkin ini adalah metanya atau patch-nya para roamer ya. Iya, jadi buat roamer-roamer sekalian ya, teman-teman ya, jangan bilang, kok EXP-nya kok lebih rendah sih goldnya timbang aku. Gak bisa ya, sekarang itu sudah berubah soalnya. Karena Iya. mid atau siapapun lah ya, siapapun mid XP atau siapapun yang goldnya di bawah nggak bisa beli roam. Gak bisa, Nggak gak bisa bisa. sekarang. Blessing cuma bisa dipakai yang roll-nya roam. Ya. Nah, tapi ya jangan lupa juga untuk roamer itu kalau ngikut clear bareng, Iya. mereka dapat bonus gold kawan-kawan. Tapi itu Betul. nggak motong kok, Ya, itu nggak nggak motong. motong gold yang Ya. dapat dari utamanya. Kalau kalian ke gold lane misalnya, itu gold lane kalian nggak akan miskin. Betul, Nggak tapi akan. gini, jangan juga roamer kalian ini yang nge-clear. Kalian cuma dapat 50% dari goldnya. Kalau sendiri. Kalau sendirian sendiri. kalian ya, jangan nge-clear. Benar-benar. Oh. Gimana kalau gini om? Nah, Let's say mid, dia dari mid, Oke. clear bareng. Mm-mm. Terus dia ke gold lane, Heeh. dia clear bareng lagi. Heeh. Jadi dia selalu makan dua lane di awal om. Ya kaya dong dia. Itu dia. Iya. Ya. Makanya kayak Hellcard gitu menurut gue tadi cuma masuk sebenarnya. Sangat masuk sekali, kayak yang bisa set up lah ya. Ya, Ambush hero pun masih dipakai kalau jadi roamer sekarang. Hilda Banget. salah satunya. Dan dengan jawaban kayak si Mama Khalid ini, kita bisa melihat bagaimana nantinya kedua roamer akan berada The di hunt level kedua dengan begins. cepat. Your team Yang penting mereka screening aja screening. Ya, bisa jadi cepat, bisa jadi ya nggak lama aja sih lebih baiknya. Karena kalau cepat orang-orang menurut gue sekarang udah pada tahu juga. Betul. Kayak nggak ada yang muncul gitu kan, bener-bener real diem aja dulu di rumput, minionnya tabrakan baru dia maju. Dan Ruby ban untuk last ban dari Geekfam. Ya. Masih bisa ada Arlot mungkin bisa dipegang oleh Gobs nanti. Tuh, atau mau main agak safe dikit nih. Glue. Glue, Ya, wow, masih ada ada glue juga. ada chip juga ya. Dari grupnya lumayan cepat. Chip glue. Oke. Nah, ini ada fun fact teman-teman dengan Flying Cloud. Map Flying Cloud akan mempermudah hero Khalid melakukan inisiasi dengan mempersingkat jarak hero Khalid untuk rejoin saat team fight. from Nah, cinder to flame. awan I yang shed ada the di ashes kakinya of the bersama pasir past. tuh nyatu semua tuh. Sangat menyatu sih sebenarnya. Dan lumayan enak lah ya. Balik lagi sih untuk hero yang kayak di lane sering dibully gitu, bisa recall balik lagi lebih cepat kan. Kayak Iya. ya waktu yang terbuang itu nggak sia-sia gitu loh ketika mereka recall dan harus jalan yang panjang. Nggak 20 ketinggalan second. minion jadi, Om. Iya, udah ketinggalan minion nanti. Selena? Selena. Oke. Ini karena dampak yang tadi gue bilang mungkin ya, karena roamernya juga akan susah banget ngejar gold. Times continue Tapi on. Cloud, oke, I am the dan constant that Arlot. breaks the tide. Ini late game insurance-nya udah ada, mid game-nya juga kuat banget gitu kan. Wah, tapi ini damager semua ya rata-rata ya. Ya, berarti dari gignya mereka lack of body ya berarti. Buat yang tahan badannya nih semuanya. Karena chip otomatis selalu stay dalam rumput. Ya, Arlot pasti ngedash kan, bisa ke belakang juga nanti. Ya tinggal lah Kiminya diincer atau enggak nanti. Ya. bisa kita lihat ya nanti seperti apa untuk pengincaran ya. Tapi last pick dari gold lane seharusnya untuk teman-teman dari Navi CV berarti. Kalau hero yang landingnya kuat berarti Bruno. The end of one Bruno, thing. Granger, Atau Esmeralda. Esmeralda. Another. Wow. Cici gold, Esme gold. Ya mungkin karena mereka sudah punya Yisamshin juga. Yisamshin di ya, jungle. biasanya kita melihat nih Ruby buat di gold, Chow di bawah BTR di gold juga. Nah yang sekarang ini agak beda, Cici gold mungkin. Cici ya. Cici gold mungkin. Cici mungkin akan kita lihat ada di gold lane nanti atau sebenarnya strategi seperti apa nih? Mereka tuh beradu dengan waktu lagi-lagi. Yap, Ya. Yang lebih cepat yang akan lebih unggul. betul. Ya, ini power spike di early game yang harus dipegang sama Navi. Mereka sepertinya udah mulai mendapatkan apa yang dia mau. Gaya permainan seperti apa ya itu di early game dengan mereka punya hero-hero yang mereka pilih sekarang. Ya,
tapi dengan Flying Cloud ya. Flying Chip Cloud. udah bisa Y-Walk sebenarnya Om. Iya kan? Betul. Firewalk-nya pasti dipakai untuk dapetin level 2 cepat. Oke. Kita bakal memasuki match yang pertama antara Gfam dan juga Navi. Kita bakal melihat bagaimana perjuangan dari kedua tim di game yang pertama. Jadi untuk FPL Arena, mana semangatnya? Mari bersama-sama masuk ke dalam lane of down. Oke, ngintip boleh ngintip, tapi ya Baloy. Oh, baru sekali ngintip langsung ada first blood yang didapatkan di tangan Afro. Oke, itu lebih ke strategi yang terbaca ya sebenarnya ya. Karena mereka sudah expect kalau bakal ada chip juga yang maju, jadi kita melihat adanya Afro yang langsung melakukan follow up juga. Dan pastinya dengan di follow up dengan Ukir. Dan ya veteran versus Youngblood ada Afro Baloy skin ya. Dua pemain roamer yang memang beda generasi. Ya, plus udah dapetin first blood kayak gini sebenarnya Navi mereka lebih unggul nih cara statsnya, tapi Cars ya pakai Esmeralda berarti cici gold lane dari CV. Nih fun fact nih ya, lihat roamernya lebih kaya 200 Ya, dibandingkan kan teman-teman yang lain. itu memang kelebihan nomor di awal kan. Iya benar. Itu nggak ikut clear loh. Bayangkan kalau dia ikut clear di gold lane. Ya, makanya kayak menurutku sekarang romer-romer yang memang bisa jadi damage itu bagus sekali. Ke-mention terus dari mau di panggung sampai sekarang juga ada dia. Dan kepick juga langsung kan, diambil juga. Tapi ya gue penasaran cicinya CV. Oh, ada satu user row menuju ke arah Baloy masih aman tapi. Ya masih lancar aja. Cuma ya level 4-nya ini nanti seperti apa kan kita lihat juga. Belum masih dengan basic aman ternyata. Walaupun ada Flying Cloud yang untuk bolak-balik. Tapi mungkin yang dicari untuk sustain laning. Oh, tadi kartnya lihat tuh. Benar-benar memberikan efek zoning juga. Dan bahkan disusul dengan Afro. Jadi bawah rame banget. Mungkin serangan dari Navi ini akan kontesnya di EXP. Ya, bahkan udah ada arrow, udah ada tank yang connect ke arah Baloy. Mereka benar-benar kasih pressure kepada Gob supaya Gobsnya nggak bisa join di arah turtle nantinya. Oke, udah mulai level 4 juga tadi ya dari Baloy. Gak akan ketinggalan, di arah mid juga udah ada poke damage, cuma turtle. Ini akan di start secara cepat. Ya, udah ada Andoryu di posisi yang aman untuk mendapatkan arah turtle. Semua main bakal coba untuk diamankan. Satu pattern execution gagal, tapi Ukir yang berhasil mendapatkan turtle yang pertama. Oh, tanpa retribution. Ya cukup serem juga sih tadi. Karena ini dia bagaimana purple buff-nya langsung di Oh, ada retri. continue. Itu tujuannya. Dan sekarang lihat Baloy mencoba untuk mendapatkan satu momentum. Tapi ada final slash. Andoryu dalam sedikit masalah. Masih ada terasa untuk mundur. Tapi Gob! Ada blazing duet dari Kenziski. Membuat satu malapetaka kepada CV. Bakal coba untuk dikejar begitu saja. Phantom Execution. Akhirnya CV gak selamat. Bahkan Cars masih mencoba cari-cari keunggulan yang lain. Sebenarnya mereka udah untung loh dari tim fight sebelumnya. Tapi ya terlalu di-expand ternyata Om, malah jadi rugi. Ya tapi kalau kita lihat dari talent prediction juga, wow, Navi. House Navi. Semua suara untuk Navi ternyata. Gila, full house untuk Navi. Ya, dari Gifam yang agak sedikit kehilangan kepercayaan nih berarti. Ya mungkin penurunan performa by ya kita lihat dari minggu-minggu sebelumnya juga kan. Tapi ya ngelihat dari map baru ini bisa jadi celah juga. Karena gue masih menunggu juga nih untuk aksi-aksi teman-teman Geekfan. Ya apalagi udah di Flying Cloud yang dari tadi juga kita jarang ngelihat karena dengan naik awan gitu. Belum ya. Belum. Sebenarnya cooldownnya lumayan cepet kan Om? Cepat. Belum terlalu maksimal lah sebenarnya. Ya, untuk balik lane ini kayak darahnya tuh sekarang dikit bisa recall, bisa jalan lagi. Dan lihat pressure yang dibelikan oleh Navi, mereka menguasai rivernya. Sangat sih. Dari Navinya, Afro-nya selalu ada di barisan depan juga. Dan ini yang berbahaya sekarang untuk Gobs. Karena kalau sampai dia ditinggal sendirian. Ada Oncil dan juga ada shortcut menuju pada Andoryu. Flicker ke arah depan dari Gobsnya. Ada Vengeance coba dilakukan. Bahkan Panoses gak kena apa-apa. Gobs harus mundur. Phantom Execution Afro dalam sedikit masalah. Regis Sentrom untuk mundur. Tapi Cars sepertinya ketinggalan. Tapi di arah yang lain. Make it termakan di tangan Cars. Bahkan sampai di sana karena Baloy bakal coba untuk dihantam. Ada Panoses coba untuk ke-backup. Tapi Baloy akhirnya dilumat oleh anak-anak Navi. Terlalu kuat Cars tadi zoning dengan damage-nya juga. Tapi CV meninggalkan top lane tadi seberapa waktu. Tapi itu juga mungkin karena berkat dari shortcut yang tertinggal ya. Di belakang area turtle pit tadi. Yang membuat Blessing Duet tidak ada targetnya. Masuk Blessing Duet tapi ternyata tim fightnya ada di area turtle. Yang ke atas tadi. Itu dia, jadi terbilang rugi juga. Dari segi item tapi ada mid lane, ada poke damage lagi. Masih aman sih harusnya. Yap. Masih aman, Hunter Strike ternyata item pertama untuk Andoryu. Yap, dan sejauh ini Abu agak sedikit kesulitan juga untuk bisa maju ke depan. Karena badannya. Balik ini badan yang tidak dimiliki untuk Aboy bisa ngedeliver damage-nya dengan enak.
Sebenarnya kalau misalkan kayak chip-chip gini ya, kayaknya mendingan ambil mid mandiri gak sih Om? Iya. Kayak clear-clear doang di belakang gitu kan. Karena kalau yang gini agresif gini agak susah kalau nggak ditemenin. Betul, harus bisa ada temennya ya. Sedangkan dengan DPS yang rendah sekarang ini untuk nge-kill Apro pun bakal butuh waktu juga. Sementara mapnya Balozi mau masuk kemanapun ini ada trap yang sudah dipersiapkan dan bakal nge-reveal kan. Ya, Ada di mana nanti Balozi? Itu loh. ketahuan lagi. Itu loh masalahnya untuk Baloy sebenarnya. Susah untuk kemana-mana. Tapi mungkin kita bakal lihat bagian pertikaian antara Sivey sama Kenzinski yang dari tadi kalau kita lihat belum ada yang nge-ganking ke arah sana. Ya. Cuma sampai saat ini Mekits masih farming dengan lumayan well farm sih menurut gua. Masih ya. Ya, walaupun ada satu dat ya. Cuma ya dari Kenzie-nya juga belum tumbang. Sebenarnya kalau lihat dari gold memang 2000 gitu kan. Cuma dari core-core-nya Geekfam harusnya masih oke dari gold dong. Masih lah 3.000 bahkan 4.000 mereka berani loh buat team fight. Dan PR-nya untuk akhirnya ini dia Flying Cloud ya. Flying Cloud. Lebih lebih cepat. Tuh langsung ada di mid, bisa juga join team fight, bisa setup duluan. Iya iya iya. Tapi ini kalau untuk landing jauh nih Om. Andoryu-nya udah mulai ikut tapi kok Ketahuan sepertinya. pilih Kars. Ada Y-Walk dan Kars yang bakal coba untuk dituju. Ada shortcut yang dibuka. Langsung fokus kepada Kars semuanya. Toadlos final test semua masuk ke dalam tubuh dari Kars. Dan mereka pas banget Om. Disuruh mundur dulu biar shortcut nih gak ada yang ikut. Iya, itu sangat tepat sekali juga. Tapi ya mungkin dari Kars juga yang menjadi pengalihan ya. Tadi karena dia berusaha menjauh juga. Biar tidak ada backupan yang nge-backupin dia tadi. Turtle. Betul yang terakhir ada final slash. Wow. Dapat ke arah 3 player sekaligus. Lihat masih ada satu retribusi yang cukup baik. Tapi Kenzinski dengan blessing duetnya. Dapatkan ke arah Ukir. Bahkan Sivey dalam ancaman. Trollgros yang masuk ke dalam tubuhnya. Tidak bisa dibendung kembali. 2 kill ditukar dengan Turtle. Sebenarnya kalau lihat dari gold langsung turun ya. 2000 gold langsung ketarik 600 gold Om. Ya lumayan banget ya. Dan Bali masih tertinggal juga di area depan. Dan sejauh ini untuk Navinya nih, mereka masih melayani ternyata apa yang dikirimkan juga dengan Geek tadi. Hilang satu pemain, mereka start duluan untuk Turtle-nya. Masih perfect Turtle untuk Navi memang. Meskipun ya goldnya agak tertarik tadi dengan point kill. Flying Ya. Cloud. Tapi sekali lagi sih, kalau kita melihat mungkin ya waktu yang harus dikejar dari Navi sendiri adalah Cici yang dipergunakan sekarang. Karena ini menjadi debut Cici Goldman di MPL ID Season 16. Terakhir kali dipakai oleh cewek di Grand Final MPL ID Season 13. 2 season lalu. 2 gold ya ini, kita bicara soal gold. Dan waktu itu Onyx menang atas EVOS juga. 3 season lalu. 3 bahkan. season. Iya udah lama banget. Tapi Cici Golden ya terbilang masuk gitu kan ya di konsepnya tuh ada dari Ada Cici Gold benar. Lane-nya. Cuman PR-nya lawan Cloud yang kalau jadi nanti agak sulit kan ya untuk hero-hero melee mungkin seperti Esmeralda, Cici, Kali. Ini bakal bisa dimakan dengan Cloud. Mungkin dengan Blade Armor baru Om, Blade Armor Vengeance. Oh ya, Blade Armor yang nambah plus 10 ya, dari 70 ke 80 buat physical defense. Jadi lumayan survive, tapi Kenzie udah sampai di item kedua nih. Mereka bermain dengan waktu, Trinity dari Kenzie. Mampukah menyelamatkan Geek dari ketertinggalan gold yang sebenarnya angka segini tuh nggak banyak kok. Iya, masih bisa lah ya. Satu turret, satu team fight bisa dibalikin. Jadi bagian top kalau memang mau didapetin juga. Ini tidak sepertinya kan. Ada Falling Star Moon yang cuma untuk defense aja dan masih aman untuk outer turretnya. Ya, mereka harus ready follow up-nya. Karena kalau mereka terlambat akan kalah jalan pasti sama Baloy. Dia punya Y-Walk, dia punya shortcut juga. Dan gue suka sih ketika Baloy shortcut, pada mundur semua Om, Iya, biar iya. kagak kena portalnya di depan. Jadi gak ada yang masuk ya juga ya. Tapi ada satu episode Arrow yang connect ke arah Baloy. Gak bakal coba untuk di all in oleh teman-teman dari Navi. Malah pressure-nya bakal coba untuk rame di arah tengah. Gops, Kena Arrow. siapa Enggak sih, Gops masih terlalu tebal sih untuk bisa dihantam langsung. Terutama sama Kars. Ya. Masih bisa lah ya. Buat main kiting juga. Karena ya sama-sama saling poke damage satu sama lain. Karena untuk damage besarnya ini bakal masuk dari Aboy. Tetap ada Arrow ya. Terus dimakan oleh Baloy. Seperti ada magnet, Lim. Jadi ya. Tapi untuk dia, Oh, Elok coba untuk all in dengan dari Falling Star Moon terhadap Baloyski. Mencoba untuk dipukul mundur. Sementara Aboy cukup dalam tekanan yang diberikan oleh Andoryu. Benar-benar dibikin low SP supaya Lordnya mereka bisa dapetin secara aman dan nyaman. oh harus kontes sih Baloy dengan Oh, konsil. kena. Wah, di konsil dengan SP yang cukup sedikit. Cukup nekat apa yang dilakukan oleh Baloy, tapi itu sementara itu Gops yang benar-benar coba untuk dihantam. Ada Phantom Execution, ada Final Phase yang menuju ke arah Kars. Tapi ada shortcut ke arah belakang, Kenzinski dengan Blessing Duet! Mendapatkan ke arah Andoryu, tapi Baloyski menjadi pertukarannya. Ada flicker dari Afro untuk mundur, tapi Kars juga sama, masih ada flicker. Tersisa satu hit lagi tadi. Kenzie yang berhasil ngedorong 2 member bahkan tadi bukan hanya 1 Ukir plus Andoryu.
bahkan dapat 1 kill. Ya, itu bagus banget tadi. Waktu dia masuk ke belakang juga dan Andoryu yang tumbang. Berarti perlawanan untuk di Lord akhirnya harus cancel juga bagi Navi. Meskipun ya, Baloy juga tumbang. Tapi sama-sama akan kembali lagi dengan cukup cepat melihat adanya Flying Cloud yang akan dipakai oleh Baloy juga. Waduh. Sama ya, Andoryu juga pakai tadi atas. Set. Kalau Baloy dia bisa instan malah kan, bisa Y-walk juga langsung. Bisa pindah dan temponya kan sedikit turun karena goldnya udah mulai sama. Dan lagi-lagi Farlane nih Om masalahnya. Iya. Main jauh ya, siapa yang mau jalanin juga masing-masing. Karena Geek mereka jauh lebih unggul, mereka punya chip, mereka bisa ganking secara dadakan. Dan untuk bisa, item Swift Trinity ini sudah diselesaikan. Tanpa item ini pun tadi, Kenzie udah bisa dapetin point kill. Apalagi kalau sudah punya 3 ya seperti ini. Itu masalah yang harus dipertimbangkan juga. Apalagi ngeliat stopper yang minim ya dari Navi. Mereka nggak bisa cancel Blazing Duet. Mereka hanya bisa pasrah untuk kabur mungkin, tapi Conceal Baloy. Mereka coba untuk kuasin rivernya. Tapi ngomong-ngomong soal lane jauh ya, mereka punya 2 loh dari Viva, mereka punya Matrix, mereka punya Kenzie juga. Dan untuk Lord yang bakal coba untuk dipegang, di reset begitu saja. Baloy udah terekspos pergerakan di depan mata anak-anak Navi. Take over kah? Karena Lordnya sekarang di reset lagi. Lord Dance akan terjadi. Adu poke damage dan adu strategi bakal kita lihat ya. Tapi ada Afro yang sudah standby, siap dengan ini Sandromnya. Tapi ada belakang, Shortcut udah dihadirkan. Benar-benar ngejar karena CV. Tapi Lord didapatkan oleh Andoryu. Regis Sandrom coba untuk diantarkan. Final Sand dan Afro dalam sedikit masalah, bahkan banyak masalah dihadapi. Tapi Kenziski dan juga Baloy menjadi 2 korban, bahkan Aboy bakal terus dikejar. Cars mendapatkan double kill yang menuju ke arah triple kill karena Gom sebentar lagi akan dihabisi dan PG menjadi penutup triple kill untuk Cars. Wipe out. Blade Armor Effect. Cars. Bahkan dia hanya nempel saja tadi karena Kenzie. Satu basic attack dari Kenzie. Dia sendiri yang terluka. Wow, dan ya itu dia. Teamfight panjang yang berlangsung, nice decision juga dari Navi tadi yang melangsungkan adanya teamfight yang berakhir untuk kemenangan mereka dengan sebuah team wipe. Dan 2 Flying Clouds. Mau main cepat tidak mungkin bisa sekarang untuk karena mereka hanya ada Kenzie dan juga Baloy. Mereka harus defense sekarang. Bahkan dengan high ground defense yang mengandalkan dari Aboy aja berarti. Harus paksa satu lane di clear. Gak boleh masuk 3 lane karena udah masuk di menit ke-12. Tidak ada lagi holy defense. Ya, mau nggak mau dari Geek Farm mereka harus coba untuk dapetin waktunya. Untuk Nancy, untuk Aboy. Tapi Aboy sedikit maju ke arah depan. Lakukan apa yang bisa dilakukan. Oke. Ya, tabrak. Coba untuk ada satu gangguan Baloyski. Coba untuk maju tapi dengan Regis Sandstrom. Baloyski gak selamat sama sekali. Walaupun sempat ada shortcut di Blazing Duet lagi dan lagi. Dari Kenziski malah mengantarkan dirinya kepada kematian. Bahkan sekarang satu base turret di arah top yang bakal coba untuk didapatkan oleh Navi. 2 base turret hilang. Navi mereka yang memegang kendali saat ini 5.000 gold. Tapi ya mereka juga tahu saatnya untuk mundur. Masih ada nafas untuk Geek Fam. Ya masih ada nafas sih memang, tapi dari teamfight tadi kita bisa melihat betapa mungkin komitmen dari Geek yang masih gagal untuk mereka maksimalkan. Terlalu memaksakan juga dan berakibat ditabrakan langsung dibalikan dari kondisi tersebut juga. So let's see dari item build-nya. 1 item terakhir tersisa mungkin ya untuk Andoryu. Bisa defense kalau mau ada Immortal juga. Karena BOD, Endless, War X Hunter ini udah sangat sakit sekali. Itu cukup ya. Sangat-sangat cukup sekali juga untuk Hunter. Bahkan ya tadi dari Cars sendiri yang bisa memberikan efek zoning yang sangat dahsyat sebenarnya. Blade Armor, 2 Blade Armor nih, Blazing Duet kena 2 ini, wah. Makanya ada Vengeance juga lagi Om Cici. Iya. Kayaknya jangan Blazing Duet ketiga orang ini deh. Benar-benar harus targeting ke belakang. Karena Flicker juga by the way dari Kenzie-nya. Bisa lompat ke belakang. Wind of Nature memang udah. Tapi kayaknya nggak cukup juga untuk naikin darahnya Om. Iya, kayaknya tetap aja sih bakal ada di sana ya mungkin darahnya. Bullet speed-nya juga Afro, Immortal selesai dilempar dengan Mountain Shocker. Masih bisa mundur memang, tapi dari Geek-nya mereka sangat terkotakkan. Navi mereka berhasil memukul mundur pemain-pemain Geek. Conceal Langsung dengan Flying Cloud dan juga Conceal. Flicker ke arah depan menuju ke arah Andoryu bersama dengan ada shortcut Blazing Duet. Andoryu gak selamat sih walaupun juga Vengeance tetap dan bisa bertahan dan Afro. Kehilangan Immortal dari tangan anak-anak Geek Farm itu sendiri. Aboy dengan double kill. Final Slash coba untuk dihantarkan. Ukir masih bisa untuk menyelamatkan diri. Masih ada Cars. Dan ini yang ketinggalan mungkin akan ditempel. Dengan Stardust Dance. Coba untuk makan dengan tempel. Polystar Moon. Ada Purify digunakan. Semua fokus kepada Aboy. Cars. Satu momentum tersebut hilang sudah. Aboynya. Bahkan Go bisa bakal coba untuk membuying time. Ini benar-benar menantikan untuk Kenziski punya stack juga. Wow, tapi itu dia tabrakan yang sangat mematikan dari Geek Fam. Baloy
Dengan konsilnya tadi, dengan Flying Club dan Flicker bahkan di terakhir Om. Ya, semua all in banget tadi, langsung menuju ke Andoryu juga. Oke lah, Andoryu memang bisa tumbang, tapi sekarang masalah baru mencuat untuk Geek Farm. Cars membayang-bayangi pemain lain yang ada di belakang untuk tidak bisa melakukan follow up. Lihat di sini, shotcut dibuka, semuanya masuk ke tengah. Blazing juga langsung dibuka dengan BMI. Memang tumbang di sana. Tapi lihat bagaimana kondisi Cars-nya, pegangin hero-hero lain yang ada di area belakang juga. Semua harus sibuk menghindari Cars. Ditempel lah kan, kayak dari Kenji pun harus kabur akhirnya. Oh nggak mau ya. Sekarang landing atasnya bagus. Monte Shocker udah ngebuka vision ya. Tapi lihat Baloy maju lagi ke depan. Ini Mortal, dia siap dengan oleh shortcut. Langsung dihadirkan, Aboy juga join. Bahkan kali ini Cars mencoba untuk Lordnya, ke-defense. Lord yang bakal diambil oleh Megis begitu saja. Bersama dengan Blazing Duet yang dihantarkan oleh Kenzinski. Tapi Baloyski, Aboy, dua nggak selamat. Gom dalam sedikit masalah. Masih ada Vision, tapi ternyata Kenzinski lah yang menjadi target dari Navi. Bahkan dari Megis pun juga nggak selamat. Oh no. Menuju ke arah wipeout kedua kali yang diterima oleh Geek Farm. Bahkan Lord seakan masih bisa untuk dihantam oleh Navi. Gak dikasih pulang. Dan Gomsnya gak dikasih pulang. One strike push. Navi mengamankan game pertama. 1-0. Itu dia bukan sekedar dari Andoryu, bukan sekedar dari Ukir, tapi Cars. Zoning yang dilakukan Cars tidak main-main. Gila sih Cars sih. Yap. Esmeralda. Esmeralda yang tumbang satu kali cuman gara-gara shotgun. Iya. Dan dia kan memang misahin diri dari yang lain ya, biar yang lainnya itu udah kena ganking juga ke waktu shot.